Saya kemarin pelayanan ya di satu tempat, saya pelayanan di Mabes, saya ketemu dengan seorang pejabat di situ. Dan dia cerita Bapak Ibu, dia cerita bagaimana dia mengalami pertobatan dengan Tuhan. 2019 dia bertobat di jamaat Tuhan. Dia cerita kenapa? Awalnya tiba-tiba berat badannya drop turun 10 kilo. Dalam waktu yang singkat turun 10 kilo. Dia tahu ini nggak benar. Periksa ke dokter, dokter memvonis dia kena penyakit yang mematikan dan engkau akan segera mati. Makanya bersyukur yang berat badannya tidak turun-turun. Berarti kita sehat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur ya. Karena orang gendut susah diculik. Makanya makanlah yang banyak supaya kita tidak diculik. Lalu Bapak Ibu dia akhirnya dokter vonis dia akan mati. Orang itu kalau sudah divonis mati, ya takut kan, pasti cari Tuhan. Dia bilang, dia ketakutan setiap hari, dia takut mati. Dia bilang, sampai ibu percaya nggak? Saya 3 kali bu, sudah di atas pesawat, saya minta turun. Bahkan pesawat itu sudah mulai jalan, saya suruh stop bu. Saya suruh stop, balik, mundur, saya turun karena saya ketakutan luar biasa, saya takut mati. Lalu satu saat dia bilang, ini sudah tidak benar Tuhan. Aku bakalan mati memang, cuma kenapa hatiku tersiksa, pokoknya hidupnya itu nggak sejahtera. Pejabat loh, punya uang. Akhirnya dia tanya sama Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan untuk aku bisa hidup. Kasih aku kesempatan hidup. Dia bilang, saya dengar suara Tuhan tuh jelas di telinga saya ngomong begini, Bu. Aku akan memberi engkau kesempatan hidup. Dan kalau aku beri engkau kesempatan hidup, engkau mau pakai untuk bersinah, untuk selingkuh, untuk melakukan semua kejahatan, untuk itu engkau minta diperpanjang hidup. Dia nangis saat itu, dia berlutut sama Tuhan. Dia bilang, tidak Tuhan. Kalau engkau perpanjang umurku, aku akan menceritakan tentang perbuatanmu yang ajaib. Dan kalau engkau tahu aku akan melakukan persinahan lagi, lebih baik engkau cabut nyawaku. Itu Tuhan, komitmenku dengan engkau. Lalu dia tanya sama Tuhan, bagaimana cara aku memulai pertobatan ini? Dan Tuhan ngomong sama dia jelas, kamu mau sungguh-sungguh bertobat? Iya. Kamu mau mulai dari mana? Iya. Ceritakan semua dosamu kepada istrimu. Bapak-bapak langsung tegang. Tatap mata saya. Langsung tegang semua, berubah mukanya. Ya, dalam hatinya dia bilang, saya sih memang akan mati Tuhan. Tapi kalau cerita ke istri bisa dipercepat kematian saya. Yang ada tadinya jantung normal langsung pasang ring 5. Tapi Tuhan bicara itu sama dia. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan aku tahu dunia kiamat perang akan terjadi. Kalau aku cerita semua dosaku sama istriku. Tapi aku tidak punya pilihan karena aku akan mati. Dia panggil istrinya duduk di depannya dia, saudara. Dia bersaksi, ini ada istrinya di depan saya. Dia cerita, saya mau pengakuan dosa sama kamu. Ya beda ya, bapak-bapak itu berhenti selingkuh karena ketahuan sama ngaku sendiri, itu beda ya. Ada yang berhenti bukan apa? Ketahuan. Itu nggak sungguh-sungguh pertobatannya, itu cuma karena ketahuan. Tapi ini ngaku, dia cerita. 21 tahun kita menikah, saya mau cerita sama kamu semua dosa saya. Dia cerita, di apartemen ini ada, di situ ada, di sini ada, di situ ada. Dia bawa istrinya naik mobil keliling, ini loh apartemennya, ini loh rumahnya, ini loh tempatnya, ini loh, ini loh, ini loh. Istrinya syok dan kaget. Istrinya bilang sama saya, Bu, saya tahu suami saya bukan orang baik, tapi saya tidak menyangka kelakuannya sebejat itu. Ternyata yang dia lakukan tuh jauh dari apa yang saya pikirkan, Bu. Dia bilang, akhirnya Bu, saya plong. Istri saya tiap hari matanya bengkak, nangis tiap hari, tidak bisa makan, tidak bisa tidur 2 tahun. Kenapa? Hatinya kecewa. Kecewa. Dia bilang, kita menikah 21 tahun dan ternyata perbuatanmu seperti itu. Suaminya bilang, aku akan mati. Aku terima semua penghakimanmu, aku terima. Ngomong aja, pokoknya aku tuh akan mati, aku minta maaf. Tapi kenapa istrinya bisa sembuh, saudara? Termasuk cepat, 2 tahun itu sembuh. Karena dia melihat ada buah pertobatan yang dihasilkan oleh suaminya. Dia bilang, Bu, suami saya tiap pagi bangun berdoa, dengerin khotbah, baca Alkitab. Ya itu khotbahnya Bu Dewi bisa 6-7 kali sehari dia dengar. Di kantor dia dengar khotbah, di rumah dia dengar khotbah. Dulu tengah malam ditelepon istrinya, di mana? Masih dinas, belum pulang. Iya, masih kerja, nggak usah cari-cari, tutup aja teleponnya. Sekarang Bu, jam 4 udah di rumah. Istrinya bilang, kok udah pulang? Bingung nggak? Bingung. Ada perubahan yang terjadi. Jadi ibu-ibu kalau suamimu bilang dia sudah bertobat, tapi kelakuannya belum berubah itu belum bertobat dan percaya.
Pulangnya masih tetap sama tengah malam, kelakuannya masih sama, pret. Saudara, dia bilang, ibu tahu perubahannya luar biasa. Dia setiap hari ngajak saya berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia bilang teman-temannya datang di kantor, para pebisnis datang, ngasih bawa duit, bu, bawa duit. Dia tanya, buat apa ini duit? Biasalah pak, bawa pulang uangmu. Saya mau berdoa buat kamu. Kamu harus ketemu Tuhan. Jadi kemarin kita persekutuan tuh rata-rata teman-teman pengusahanya yang dulu sering datang, itu diinjilin semua sama dia. Bahkan kemarin ada orang yang nggak percaya Yesus, saudara, karena melihat pertobatannya. Dan saya berkata, wow, luar biasa apa yang Tuhan buat. Dan istrinya kekecewaannya segera pulih. Kenapa? Karena dia melihat suaminya itu berubah. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ingat, ya kita mungkin akan mengalami banyak kekecewaan dalam hidup ini, tetapi segeralah buang itu supaya engkau jangan menolak Tuhan.